layangan mantep banget deh. Hehehe. Oh iya, namaku Iqbal dan ini teman-temanku. Kita biasa main layangan di sini, teman. Oh, itu apa yang deket-deket layanganku? Kok lama-lama terbangnya makin deket sih? Waduh, tabrakan deh. Ayo teman, kita lihat. Jangan-jangan pesawat UFO. Apa ini? Apa ini? Bagus ini. Bukan. Apa ini? Anak-anak ini punya Bapak ini. Punya Bapak? Iya. Ini namanya apa, Pak? Ini namanya trikopter. Oh, ternyata namanya trikopter. Gara-gara tabrakan sama layangan kami, pesawatnya jatuh dan rusak deh. Wah, ini kayaknya ada yang rusak ini. Tapi masih bisa kok diperbaiki. Mau lihat lo perbaiki? Mau, Pak. Ayo ke rumahnya. Asik, si bapak ngajak ke rumahnya nih. Mau benerin pesawatnya yang rusak. Yuk teman, ikut kami. Jadi penasaran juga sama trikopter ini. Berangkat. Wah, ini ada yang rusak ini. Gara-gara nabrak layangan tadi. Nah, ini motornya lepas ini. Tapi itu bisa diperbaiki nggak, Pak? Teman, salah satu bagian dari trikopternya rusak. Tapi untungnya kerusakannya nggak terlalu parah. Oh iya, trikopter ini ternyata buatan Pak Toha sendiri loh. Beliau sudah membuat pesawat seperti ini sejak tahun 2007. Sejak kecil, beliau memang sangat tertarik dengan yang namanya pesawat. Kata Pak Toha, trikopter ini termasuk kategori jenis pesawat aeromodeling. Nah, aeromodeling sendiri adalah pesawat model yang biasa diterbangkan dengan menggunakan motor dan ada juga yang tanpa motor. Tapi nggak bisa dinaiki oleh manusia atau istilah kerennya pesawat tanpa awak. Karena kerusakannya tidak terlalu parah, jadi perbaikannya pun mudah dan cepat. Apalagi yang memperbaikinya pembuatnya sendiri. Hehehe. Kita coba dulu. Tangannya jangan deket-deket ya. Wah, helikopternya sudah bagus lagi. Lihat deh, 3 baling-balingnya berputar kencang sekali. Keren ya. Pak, buat kita diajarin buat pesawat kayak gini, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh, tapi kalau kamu bikinnya yang gampang aja, bikin pesawat gabus. Ayo, Pak. Boleh. Nah, ini kebetulan teman-teman lagi pada mau bikin pesawat. Kalau mau belajar, bisa ikut belajar bikin. Yuk. Mari kita kemon. Kita belajar bikin pesawat dari gabus. Adik-adik, kalau mau belajar bikin pesawat, nanti belajarnya sama Mas Haidir sama Mas Anas ya. Ya. Karena Bapak ada keperluan, jadi Bapak tinggal dulu sebentar ya. Ya, Pak. Oke adik-adik, yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama kita Teman, langkah pertama membuat pesawat adalah menggambar polanya dulu. Keren. Pola yang akan digambar yaitu sayap pesawatnya. Sekarang begitu gambar pola sayap jadi kan, Ya. sekarang kita bikin Apa itu, Mas? ini namanya fin. Fin itu Fin? sirip yang tegak, yang vertikal. Ekor vertikalnya kan yang lurus. Terus yang ini namanya stabilo. Stabilo yang di bawahnya fin, yang ini yang di belakang. Setelah membuat pola sayap, selanjutnya membuat pola untuk fin dan stabilo. Fin adalah sayap bagian ekor pesawat yang berbentuk vertikal, yang berguna untuk mengarahkan pesawat berbelok ke kanan atau ke kiri. Sedangkan stabilo yaitu sayap bagian ekor belakang horizontal, yang berfungsi mengatur ketinggian pesawat saat terbang. Ini kan gambar udah jadi semua. Ya. Sekarang adiknya mau bantuin motong nggak? Mau. Alright, selanjutnya kita gunting. Mau guntingnya harus teliti dan hati-hati ya. Soalnya pola inilah yang nantinya akan dijadikan cetakan dalam membuat kerangka pesawatnya. Jadi ini harus lurus. Ini udah jadi
Udah ini Kak, udah jadi. Kemudian kita siapkan gabusnya dulu. Ya, gabus ini. Sip, polanya sudah jadi. Ya, polanya mau. Ini buat pola ya Mas? Buat bikin Sayap dulu, sayap dulu. Ukurannya berapa Mas? Kira-kira tebalnya 2 cm untuk bikin sayap. Oke, rangka pertama yang akan kita buat yaitu rangka sayap bagian atas. Teman, gabus atau styrofoam yang digunakan untuk rangka sayapnya ini tebalnya 2 cm saja. Disesuaikan dengan bodi pesawatnya agar tidak terlalu berat. Oh iya, bodi pesawat yang kita buat kali ini berukuran 65 cm. Nah, setelah mencetak pola sayap di atas gabus, lalu potong mengikuti garis dari pola. Jangan sampai bentuknya nggak sesuai ya. Setelah membuat pola sayap, selanjutnya membuat pola untuk fin dan stabilo. Untuk rangka fin dan stabilo menggunakan gabus jenis polyfoam. Gabus ini lebih tipis dan lebih ringan dari gabus yang tadi untuk sayap, teman. Tujuannya agar pesawatnya bisa terbang dengan sempurna. Habis kita potong terus diamplas, dihalusin pinggirnya. Caranya gimana Mas? Ya, ini caranya kalau bisa ngapasnya ke arah aja, nggak usah, jangan bolak-balik dulu, jangan terlalu tekan juga. Biar lebih rapi, gabus yang sudah dipotong dihaluskan bagian sudut-sudutnya dengan amplas. Dan mulai haluskan. Nah, mau nyobain? Iya. Mau Mas. Sip. Gantian aja. Cara mengamplasnya pun harus hati-hati. Nggak usah terlalu ditekan, biar nggak patah dan harus tetap satu arah ya. Nah ini udah Mas. Iya. Ini juga Mas. Sip. Ini sudah bagus Mas. Wah, ini sudah sip. Bisa lurus, bisa halus. Ya, sip. Nah ini kan bahan kita amplas semua ya. Ya udah. Sekarang habis bahan sudah diamplas, kita bikin sayapnya. Ya, belajar kan dulu. Oh iya teman, Mas Anas dan Mas Haidir sudah mulai menekuni dunia aeromodeling ini sejak mereka SMP loh. Mereka dan Pak Toha mempunyai komunitas sendiri dalam kegiatan aeromodeling ini. Namanya Komunitas 1000 Bintang. Komunitas 1000 Bintang yang terbentuk sejak tahun 2007 ini memang sengaja dibentuk untuk mewadahi para aeromodeler, sebutan untuk para pencinta pesawat aeromodeling yang ada di kota Jogja. Bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan ingin belajar tentang pesawat aeromodeling, mereka dengan senang hati akan berbagi ilmu tanpa harus mengeluarkan biaya alias gratis. Wih, keren ya. Nah, mumpung di sini, aku juga mau belajar membuat pesawat aeromodeling. Siapa tahu nanti aku bisa bikin sendiri. Hihi. Jangan lupa ya, memotongnya harus menggunakan cutter yang tajam. Soalnya kalau pakai cutter yang tumpul, bisa-bisa gabusnya rusak. Kan kita udah selesai bikin airfoilnya ya. Ya. Sekarang tahap selanjutnya kita mau ngecat. Oke, biar pesawatnya jadi lebih bagus, kita cat dulu ya. Ya, mau nyoba ngecat? Ya. Sip. Ayo Diki, Revo, cat yang rapi ya. Jangan sampai catnya belepotan kemana-mana. Nanti pesawat kita warnanya jadi jelek. Hihihi. Ini. Loh, masih ada ini loh. Udah Mas. Catnya udah selesai. Nah, habis kan kita udah ngecat nih, terus juga udah kering kan. Nah, ntar kita bikin dudukan servo di sini. Jadi ini ntar kita lubangin pakai cutter terus Kasih kayu. penguat. Selanjutnya, kita buat dudukan servo. Servo adalah motor yang digunakan untuk menggerakkan kemudi pesawat. Servo ini dipasang di bagian atas sayap pesawat, teman. Untuk dudukan servonya ini menggunakan kayu khusus, yaitu kayu balsa.
Kata Mas Haidir, kayu balsa ini termasuk jenis kayu yang sangat ringan. Bahkan lebih ringan dari triplek. Makanya, kayu balsa ini sering digunakan sebagai salah satu komponen pembuatan pesawat aeromodeling. Ini servo yang sudah terpasang, kita akan dulu. Dan kita bikin pasang servo di bodinya. Bodinya. Proses selanjutnya adalah pemasangan komponen elektronik di bodi pesawat. Kita lubangi dulu bodi pesawatnya ya. Komponen elektronik ini terdiri dari baterai, servo, dan radio penerima. Teman, pemasangan baterai, servo, dan radio penerima harus tepat pada posisinya masing-masing. Jangan sampai tertukar dan salah menyambung kabel-kabelnya. Jika keliru pemasangannya, pesawat tidak bisa terbang. Sekarang kita pasang baling-balingnya. Lalu kencangkan bautnya biar nggak lepas saat terbang nanti. Terakhir, pasangi baterai bagian bawah bodi pesawat. Ya, dan rutenya kan, channel 1 itu untuk aileron, channel 2 elevator, channel 3 ini untuk throttle, untuk apa? Motornya ini. Yang keempat untuk rudder, yang bagian ekor bagian belakang. Ini nomor 2 aja, nomor elevator. Oke, tinggal pasang sayapnya pakai lem. Oh iya, pasang juga ya penguncian terbuat dari kayu balsa agar sayapnya melekat dengan sempurna. Sekarang kita tinggal masang bannya satunya nih. Nah, terakhir Mas. Terakhir nih. Terakhir, tinggal pasang bannya. Setelah semua pasang mencari ban elektronik, sekarang kita melakukan ground check. Jadi ground check itu kita ngecek semua elektronik yang ada di pesawat. Ground check adalah pengecekan semua komponen pesawat. Tujuannya agar semuanya berfungsi dengan sempurna. Lihat teman, bagian sayap gerak-gerak sama seperti pesawat sungguhan ya. Sekarang kita mau cek motornya yang ini. Coba duduknya agak mundur. Wih, baling-balingnya berputar kencang sekali. Keren, jadi nggak sabar nih pengen menerbangkan pesawat ini. Gimana bikin pesawatnya? Seru? Seru, Pak. Berarti ini udah siap dicoba ya? Udah. Pak, tadi kan kita udah buat pesawat ini. Sekarang gimana kalau kita mainin pesawat ini dulu? Karena kalian belum pernah menerbangkan, belum boleh. Ya, ternyata kita belum boleh menerbangkan pesawatnya teman. Harus coba di simulator dulu. Simulator dulu sebelum terbang ke lapangan. Boleh, Pak. Ya. Oke, iya Pak. Nah, ini adik-adik kalau mau belajar pesawat, ini namanya simulator. Ini dia teman, simulator dari pesawat aeromodeling. Simulatornya menggunakan remote control yang sudah terhubung dengan komputer. Kata Pak Toha, memang prosedurnya seperti ini untuk bisa menjadi seorang pilot pesawat aeromodeling. Ini sticknya ada dua. Yang ini gas untuk ngatur kecepatan mesinnya. Nah, terus yang ini untuk belok kiri, belok kanan. Hehehe, lihat teman, biar pilot Iqbal dulu ya yang mencoba simulatornya. Hah, pantau saja, kita harus menggunakan simulator. Cara menerbangkan pesawatnya susah teman. Nah, untuk belok kiri kanan. Terus yang ini untuk naik turun. Ini naik, ini turun. Terus ini untuk ngatur kemiringan. Aduh, Naik nggak boleh begini, jadi pelan-pelan. Pilotnya kalau banyak nanti dia terlalu miring. tuh lihat, pesawat simulatornya jatuh terus. Kalau tadi kita langsung pakai pesawat beneran, sudah pasti rusak tuh pesawatnya. Teman, setelah
jatuh berkali-kali, akhirnya aku bisa juga menerbangkan pesawatnya dengan simulator ini. Sepertinya aku berbakat jadi pilot nih. Hihi. Nah, sekarang kamu sudah bisa. Nah, sekarang boleh menerbangkan pesawat remote controlnya. Nah, gimana, kita sudah siap ke lapangan? Kita coba? Asik. Akhirnya Pak Toha mau mengajak kami menerbangkan langsung pesawat aeromodelingnya. Ini dia teman, lapangan tempat untuk menerbangkan pesawatnya. Lapangan ini memang dikhususkan untuk pencinta aeromodeling di Jogja. Lapangan ini berada di kawasan Pangkalan Udara Adi Sucipto. Untuk menerbangkan pesawat aeromodeling memang dibutuhkan tempat atau lapangan yang luas. Kata Pak Toha, pesawat aeromodeling sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 1945. Di Indonesia, kegiatan aeromodeling ini berada di bawah naungan FAHI atau Federasi Aerosport Indonesia. Dan aeromodeling ini juga terdaftar sebagai salah satu cabang olahraga dan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional loh. Selain sebagai hobi dalam bidang militer, pesawat aeromodeling biasa digunakan sebagai pesawat pengintai atau pesawat mata-mata. Hal ini karena pesawat ini bisa dipasangi kamera yang dapat merekam semua objek gambar dari udara. Nah, di komunitas 1000 Bintang, Pak Toha dan teman-temannya sudah sering mengambil gambar-gambar dari udara juga loh, seperti mengambil gambar suasana kota Yogyakarta. Pernah juga pada saat bencana lahar dingin Merapi yang terjadi di perbatasan Jogja dan Magelang. Tujuannya untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari terjangan lahar dingin Merapi. Selain itu, pernah juga loh mengambil gambar fenomena crop circle di Kabupaten Bantul. Bahkan sekarang mereka sering menerima order untuk pengambilan foto dan video gambar udara. Wah, keren ya. Dari hobi bisa menjadi peluang usaha juga. Aku jadi tertarik nih untuk tahu lebih banyak tentang pesawat aeromodeling. Siapa tahu aja kalau besar nanti aku bisa jadi seperti Pak Habibie yang bisa membuat pesawat terbang yang canggih. Nah, karena kalian sudah mencoba belajar di simulator, sekarang kalian bisa mencoba menerbangkan. Nah, siapa yang mau nyoba dulu? Ya, kamu Iqbal ya. Ayo teman-teman, saatnya beraksi. Kok jadi deg-degan ya? Takut pesawatnya rusak. Oh iya, kata Pak Toha, sebelum menerbangkan pesawatnya, kita harus melihat kondisi sekitar dan arah angin. Soalnya, untuk menerbangkan pesawat ini, kita harus melawan arah datangnya angin. Ya, pesawatnya malah miring ke kiri. Tenang Iqbal, tenang. Oke, kita coba lagi. Pesawatnya berhasil take off. Wih, berhasil. Saat pesawat di udara, kita harus memperhatikan arah angin dan juga pesawat kita agar pesawat tidak terhempas. Wih, lihat pesawat Mas Anas dan Mas Haidir. Pesawatnya bermanuver begitu. Keren ya. Senangnya aku hari ini bisa belajar membuat pesawat aeromodeling dan bisa menerbangkannya juga. Mulai hari ini aku akan belajar dengan sungguh-sungguh agar kalau besar nanti aku bisa membuat pesawat yang canggih. Doakan aku ya teman-teman. Sip, api, mantap. Ya, api.